Begini reaksi mengejutkan Valentino Rossi, Alvaro Carpe, hingga bos Intact GP soal hasil VEDA tersebut. Gak disangka, akui VEDA begini di hadapan media. Wah, benarkah? Simak semua fakta sebenarnya hanya di sini ya guys. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Sirkuit World Circuit Marco Simoncelli, Misano, kembali menjadi saksi bisu keajaiban talenta muda asal Indonesia. Dalam sesi Free Practice 1 FP1 Moto3 seri San Marino, Italia, nama Veda Ega Pratama mendadak menjadi perbincangan utama di paddock Moto3. Pembalap muda berbakat yang membela Honda tim Asia tersebut sukses mengamankan posisi keempat, P4, setelah menembus catatan waktu impresif 1 menit 32,153 detik. Pencapaian bagus ini tak hanya mengejutkan para kompetitor Eropa, tetapi juga memicu decak kagum dari sang legenda hidup balap asal Italia, Valentino Rossi, yang secara khusus melontarkan pujian atas gaya membalap cerdas dan progresif yang ditunjukkan Veda. Lintasan Misano dikenal memiliki karakter yang teknis, menuntut presisi tinggi pada setiap tikungan lambat hingga menengah, serta pengereman yang amat sensitif. Bagi sebagian besar pembalap muda, menemukan ritme di Misano membutuhkan waktu bertahap. Namun, Veda Ega Pratama membuktikan kelasnya sejak awal sesi dibuka. Sejak menit-menit pertama FP1 bergulir, Veda langsung tampil percaya diri. Dengan mengandalkan konfigurasi motor Honda yang makin mantap, ia merangkai sektor demi sektor dengan begitu rapi. Catatan waktunya terus merangkak naik dari rentang 1 menit 33 detik hingga akhirnya berhasil menembus angka 1 menit 32,0153 detik. Catatan waktu yang amat tajam ini menempatkannya dengan kokoh di jajaran 4 pembalap teratas, menempel ketat para pembalap papan atas dunia yang sudah bertahun-tahun mengenali seluk-beluk sirkuit ini. Keberhasilan Veda merebut P4 bukanlah kebetulan belaka. Strategi penghematan ban dan pemilihan garis balap yang efisien membuat pembalap asal Gunung Kidul ini mampu menjaga konsistensi putaran demi putaran tanpa banyak membuat kesalahan mekanis maupun teknis. Performa menjanjikan Veda Ega Pratama di FP1 San Marino ini ternyata tak luput dari pantauan sang pemilik 9 gelar juara dunia, Valentino Rossi. Sebagai tuan rumah di sirkuit Misano yang tak jauh dari kampung halamannya, di Tafulia, Rossi terus memantau perkembangan talenta-talenta muda yang berlaga di kelas Moto3. Usai sesi FP1 berakhir, The Doctor memberikan komentar berbobot mengenai aksi Veda di lintasan. Rossi menilai Veda memiliki kombinasi langka antara keberanian alami dan kecerdasan taktis di atas motor. Veda menunjukkan balapan yang sangat cerdas. Di sirkuit yang membutuhkan ketepatan seperti Misano, dia tidak langsung memaksakan batas secara brutal, melainkan membangun kepercayaannya step by step. Catatan waktunya di FP1 adalah bukti nyata betapa cepatnya dia beradaptasi. Peningkatannya di setiap sesi cukup bagus. Puji Valentino Rossi. Komentar dari sosok sebesar Rossi jelas menjadi suntikan motivasi yang luar biasa berharga bagi Veda. Pengakuan dari sang maestro menegaskan bahwa kehadiran talenta Indonesia di panggung balap internasional tidak lagi hanya sekedar meramaikan persaingan, melainkan berpotensi menjadi ancaman nyata di barisan depan. Salah satu faktor utama yang membuat nama Veda Ega Pratama begitu diperhitungkan sepanjang musim ini adalah grafik penampilannya yang terus menanjak. Tidak seperti pembalap rookie atau pendatang baru yang seringkali mengandalkan nekat, Veda menunjukkan kedewasaan dalam menganalisis data telemetri bersama tim mekaniknya. Pendekatan analitis dan gaya balap yang makin terasa ini membuat para pengamat MotoGP memprediksi bahwa Veda berpeluang besar merebut baris depan saat sesi kualifikasi nanti, sekaligus membukakan selebar untuk memperjuangkan podium di sesi balapan utama. Kehadiran Veda Ega Pratama di Moto3 seri San Marino ini bukan sekedar tentang raihan angka atau piala personal, melainkan pembuktian bahwa pembalap Indonesia mampu bersaing secara adil di level tertinggi balap sepeda motor dunia. Catatan P4 di FP1 ini mempertegas bahwa Indonesia memiliki bibit emas yang siap bersinar terang di peta balap internasional. Dukungan jutaan pecinta otomotif dari tanah air terus mengalir deras untuk sang pembalap muda. Dengan fondasi performa yang makin solid, evaluasi tim yang presisi, serta dorongan semangat dari pujian legenda dunia seperti Valentino Rossi, Veda Ega Pratama siap melanjutkan kejutan-kejutan berikutnya.
Di sisi lain, gak habis pikir, di tengah pujian-pujian yang mengalir deras untuk Veda Ega Pratama, sebuah reaksi mengejutkan dan penuh kontroversi datang dari rival besarnya dari Eropa, tim KTM Alvaro Carpe. Alvaro Carpe yang harus puas mengakhiri sesi Free Practice 1 atau FP1 di posisi ke-9 atau P9, tampak tak mampu menyembunyikan rasa frustasinya. Bukannya memberikan apresiasi atas lompatan performa impresif sang rival, pembalap dari Eropa tim KTM tersebut justru menyulit geger di paddock dengan menyebut pencapaian Veda meraih P4 hanyalah faktor keberuntungan atau hoki semata. Tanpa tedeng aling-aling, pembalap muda tersebut menyindir raihan waktu tajam yang dicatatkan Veda. Carpe mengklaim bahwa Veda tidak benar-benar memiliki pace atau kecepatan murni yang kuat di Misano, melainkan hanya memanfaatkan dorongan angin atau tow atau slipstream dari pembalap cepat di depannya pada momen yang tepat. Hasil P4 itu tak mencerminkan kecepatan aslinya secara keseluruhan. Semua orang di paddock tahu kalau dia hanya beruntung mendapatkan tow yang sempurna di dua sektor terakhir saat checkered flag hampir berkibar. Kita lihat saja nanti di sesi berikutnya. Keberuntungan seperti itu tidak akan terjadi dua kali. Cetus Alvaro Carpe. Pernyataan menohok ini langsung mengundang perhatian para pengamat balap. Sindiran Carpe jelas menunjukkan betapa tingginya tensi rivalitas di antara mereka. Di satu sisi, taktik memanfaatkan slipstream adalah hal yang sangat lumrah dan legal dalam dunia balap Moto3. Namun di sisi lain, klaim Carpe seolah mengecilkan kerja keras serta akurasi pengereman luar biasa yang ditunjukkan Veda sepanjang FP1. Ketegangan antara Veda Ega Pratama dan Alvaro Carpe sejatinya bukanlah hal baru. Persaingan kedua talenta terbaik dengan rival besar dari Eropa tim KTM ini memiliki akar sejarah yang cukup panjang. Komentar pedas Carpe ini tak telak langsung menyulit reaksi keras dari para pendukung balap Indonesia di jagat maya. Banyak netizen menganggap tuduhan Carpe sebagai bentuk rasa iri atas pengakuan besar yang baru saja didapatkan Veda dari legenda dunia Valentino Rossi. Di saat situasi media sosial dan paddock memanas akibat ucapan Carpe, Veda Ega Pratama justru menunjukkan kedewasaan mental yang luar biasa. Pembalap asal Gunung Kidul ini memilih tidak terpancing oleh saywar atau serangan verbal yang dilontarkan rivalnya tersebut. Saat dimintai tanggapan mengenai sindiran Carpe, Veda merespon dengan senyuman tenang dan jawaban yang elegan. Di Moto3, semua orang menggunakan strategi mereka terbaik untuk mendapatkan catatan waktu maksimal. Bekerja sama atau mencari celah slipstream adalah bagian dari balapan. Fokus saya saat ini hanya pada motor, masukan dari tim, dan meningkatkan pace sendiri untuk sesi praktis dan kualifikasi. Biarkan hasil di lintasan saja yang berbicara. Saywar yang terjadi antara Veda Ega Pratama dan Alvaro Carpe ini kini menjadi bumbu manis yang membuat gelaran Moto3 San Marino kian dramatis dan menarik untuk diikuti. Publik kini menantikan apakah Veda mampu membuktikan bahwa P4 di FP1 bukanlah sekedar hoki sebagaimana yang ditudihkan, melainkan murni cerminan dari bakat dan kecepatannya yang kian matang. Satu hal yang pasti, persaingan sengit ini akan membuat sesi praktis 2, kualifikasi hingga balapan utama di sirkuit Misano jauh lebih panas. Siapakah yang pada akhirnya akan membuktikan di lintasan? Lintasan Misano yang akan menjadi penentunya. Sementara itu bikin kagum, keberhasilan Veda Ega Pratama mengamankan posisi keempat atau P4 pada sesi FP1 Moto3 seri San Marino itu ternyata berbuntut panjang di level manajerial paddock Moto3. Secara mengejutkan, pimpinan tim papan atas Moto3 Liqui Husqvarna Intech GP terang-terangan melontarkan rasa kagumnya terhadap performa pembalap muda asal Indonesia tersebut. Bos Intech GP menegaskan bahwa keputusan timnya yang membidik Veda sebagai calon pembalap utama untuk musim depan adalah langkah yang sangat tepat. Progres positif yang terus ditunjukkan Veda di setiap sesi balapan menjadi bukti nyata atas potensi besarnya di masa depan. Intech GP dikenal sebagai salah satu struktur tim paling solid, profesional, dan disegani di kelas Moto3 maupun Moto2. Tim asal Jerman ini memiliki rekam jejak panjang dalam menggembleng dan melahirkan pembalap-pembalap tangguh yang mampu bertarung memperebutkan gelar juara dunia. Oleh karena itu, ketertarikan resmi dari sang bos tim terhadap Veda jelas merupakan pengakuan kelas wahid. Ditemui di area paddock Misano usai sesi FP1 berakhir, pimpinan Intech GP tak bisa menyembunyikan rasa puasnya saat melihat nama Veda Ega
Ega Pratama bertengger kokoh di papan atas. Kami sudah mengamati grafik perkembangan Veda sejak awal musim, dan apa yang dia perlihatkan di Misano hari ini sungguh mengagumkan. Lintasan ini sangat teknis dan menyulitkan bagi pembalap muda, tetapi dia langsung bisa mencatatkan waktu bagus di FP1, ujar bos Intech GP. Ia juga secara tegas menepis anggapan miring beberapa pihak yang menyebut pencapaian Veda hanyalah keberuntungan belaka. Seseorang tidak bisa mencatatkan waktu setajam itu di P4 hanya karena faktor hoki. Ada kombinasi ketenangan, presisi pengereman, dan pemahaman teknik yang matang di sana. Progresnya terus naik secara konsisten di setiap pekan balapan. Ini membuktikan bahwa kami sama sekali tidak salah memilih dan memprioritaskan dia sebagai calon rider kami untuk musim depan. Ketertarikan Intech GP terhadap Veda bukanlah keputusan impulsif yang diambil hanya dalam semalam. Pihak manajemen tim mengklaim bahwa telah mengumpulkan data analisis komprehensif mengenai gaya membalap Veda sepanjang musim ini. Ada beberapa poin utama yang membuat nama pembalap asal Gunung Kidul tersebut berada di puncak daftar buruan mereka. Veda terbukti mampu menguasai sirkuit-sirkuit baru di Eropa dalam waktu yang relatif singkat. Kemampuannya memotong waktu lap dari sesi ke sesi menjadi nilai tambah yang amat langka. Di luar lintasan, Veda dikenal sangat disiplin dan memiliki komunikasi yang baik dengan tim mekanik. Ia mampu memberikan masukan atau feedback yang akurat mengenai perilaku motor, memudahkan teknisi untuk menemukan setelan terbaik. Veda tidak hanya mengandalkan keberanian nekat, tetapi juga memperhitungkan manajemen ban dan pemilihan garis balapan atau racing line yang bersih, karakteristik penting untuk konsistensi di Moto3. Bagi Intech GP, mengamankan talenta sekelas Veda adalah investasi jangka panjang yang sangat bernilai untuk menjaga tradisi tim yang selalu bersaing di perburuan gelar juara. Tudingan yang menyebut Veda hanya mengandalkan keberuntungan dan slipstream mendadak runtuh di hadapan penilaian objektif para pakar dan bos tim profesional. Pengakuan dari Intech GP menunjukkan bahwa mata-mata analitis di paddock Moto3 melihat jauh lebih dalam daripada sekedar dinamika slipstream di lintasan. Para pemilik tim melihat data telemetri murni, ketepatan apex, dan kecepatan sudut atau cornering speed. Variabel-variabel teknis yang membuktikan bahwa Veda memang memiliki pure speed atau kecepatan murni di atas rata-rata. Sokongan pengakuan dari Intech GP dipadukan dengan pujian langsung dari legenda dunia Valentino Rossi sebelumnya, makin mengokohkan posisi Veda sebagai salah satu properti paling berharga dan paling dicari di bursa pembalap Moto3 saat ini. Dengan dukungan penuh dari tim saat ini, pengakuan dari para legenda dan bos tim dunia, serta kepercayaan diri yang kian memuncak, Veda Ega Pratama siap melangkah lebih jauh lagi. Ia tidak hanya bertekad membuktikan kapasitasnya di sisa sesi GP San Marino, tetapi juga siap mengibarkan bendera merah putih lebih tinggi lagi di panggung kejuaraan dunia balap motor. Namun tunggu dulu. Setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoax. Ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita.